Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali dengan Bincang Mualaf ya. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yaitu Kowiwi ya. Panggilannya Kowiwi ya? Betul. Betul ya? Betul. Kowiwi asli mana? Lahir Jakarta. Jadi orang Cina Jakarta? Ya, tapi kalau secara keturunan mama dari Belitung, kalau Oh. papa dari Kalimantan. Mama dari Belitung, Mama dari Belitung. papa Kalimantan. Kalimantannya mana? Pontianak. Pontianak. Puntian berarti ya? Puntian. Kalau mamanya Belitung jadi? Hokian. Oh, Hokian. Sama gua Hokian. Oke, nah pemirsa, nanti kita akan dengerin ya kisah daripada Kowiwi ini yang sudah memeluk Islam cukup lama sebenarnya, 2000, Ya, 2015 ya? secara syahadat, ya, secara syahadat. Syahadatnya 2015. Oke, terus berislam yang benar-benar 2021. 21. Nah, sebentar lagi kita dengerin ya kisah daripada Kowiwi ini. Simak ya. Kita apa namanya? Ini yang buat para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, silakan dikirimkan ke BSI ya atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor 0812 3280 2080. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah tanpa berpanjang kalam lagi nih, langsung aja kita tanya ke Wiwi ya. Oke, Kowi, jadi bersahadat 2015 ya. 2015. Waktu itu siapa yang suruh syahadat? Sebentar, Bro. Nggak apa-apa cerita kenapa ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, Waktu itu siapa yang suruh bersyahadat ya? Sebenarnya hanya untuk merubah status agama sih, karena hanya untuk administrasi. oh gitu. Iya, pernikahan. Oh menikah, karena menikah, jadi waktu itu masuk Islam. Oke. Nggak masuk Islam sih sebenarnya. Apa Kalau tuh? bahasa masuk Islam kan artinya saya meyakini dia. Tapi waktu itu saya hanya untuk ini aja, administrasi. Supaya ganti agama di KTP gitu aja. Jadi bisa menikah. Jadi, tapi waktu itu berarti ini belum apa namanya, belum kenal Islam, belum tahu Islam. Jadi waktu itu hanya untuk keperluan menikah. Hanya untuk keperluan menikah. Oke. Ya sebenarnya sih masuk Islam ya melalui pernikahan itu boleh-boleh saja. Itu adalah salah satu pintu untuk masuk Islam. Tetapi Kowi ngaku bahwa pada waktu itu memang Kowi secara religi itu belum berislam gitu ya. Belum. Jadi hanya untuk administrasi negara gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Kowi waktu itu sebelumnya apa agamanya? Atau nggak punya agama? Kalau secara keturunan dari lahir, karena mama Kristen, jadi otomatis saya dari kecil dididik Kristen sama mama. Oh, Kristen. Gerejanya? Saya bahkan sudah lupa gerejanya. Saking lamanya. Saking lamanya. Atau saking nggak pernah ke gereja? Saking nggak pernah ke gereja. Oh gitu ya. Karena pada akhirnya di usia 10 tahun, 11 tahun saya memutuskan untuk menganut satu kepercayaan yang namanya ateis ya. Ataupun saya nggak percaya Tuhan itu ada pada akhirnya. Oh gitu. Di umur 10 tahun dan 11 tahun itu. Penyebabnya? Mungkin karena saya punya background masa lalu yang tidak terlalu baik dari keluarga. Jadi dari beberapa hal itu saya simpulkan dan saya lebih baik memilih mempercayai kalau Tuhan itu tidak ada. Tapi saya sertakan dengan beberapa bukti yang saya pegang pada saat itu. Gerbangnya ada, gerbang untuk saya menjadi ateis ada. Apa tuh? Boleh cerita sedikit? Jadi gini, dulu saya selalu pertama gini, karena background masa lalu keluarga saya tidak terlalu baik ya. Maksudnya tidak terlalu baik gimana? Broken home gitu? Iya, saya dari keluarga yang broken family. Terus saya lihat kok katanya kalau di dulu namanya sekolah minggu ya, diceritakan kan Tuhan itu baik, Tuhan itu adil dan sebagainya. Tapi saya lihat banyak ketidakadilan yang malah, banyak ketidakbaikan yang malah dari sosok Tuhan yang saya lihat gitu. Karena memang ini yang pada saat itu yang saya temui ya dari teman-teman. Saya lihat kok orang-orang bisa panggil papa, bisa panggil mama. Yang saya temui pada masa kecil gitu ya. Kok saya enggak gitu. Akhirnya ada ketidakadilan. Nah di saat itu juga akhirnya saya mulai melihat kayaknya Tuhan juga nggak ada gitu. Karena saya juga merasa kayak Tuhan tuh nggak berfungsi dalam kehidupan manusia.
Nah, gerbangnya adalah pada akhirnya saya suka tantang orang-orang yang beragama apapun agamanya. Anda berdoa saja, saya bekerja saja. Siapa yang bisa mendapatkan satu uang, pasti saya yang bekerja. Berarti doamu nggak berfungsi. Nah, contoh misalnya kalau ada satu kipas angin kita colok ke listrik, kalau kipas anginnya nggak nyala, berfungsi, berarti listriknya kan nggak ada. Kalau doa nggak berfungsi, berarti Tuhannya nggak ada. Itu dulu ya, itu gitu konsep pemahaman saya pribadi. Dulu ya. Ya, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Dari satu sisi dan sisi yang lain gitu ya. Betul. Waduh, itu hanya gara-gara broken home. Iya, broken home, lalu punya pola paham yang seperti yang tadi saya cerita. Mostly lah ya. Iya, akhirnya ya sudah, saya langsung percaya kalau sebab akibat. Oh. Hukum sebab itu kira-kira di umur berapa tuh? 10 sampai 10, antara 10 dan 11 tahun. Awal SMP lah pasti. Oh, 12 tahun gitu ya? Iya, kurang lebih segitu. 12 tahun udah ateis lu? Buset nih. Saya langsung percaya di situ menganut hukum sebab akibat. Karena itu terbukti pada akhirnya. Karena waktu itu nggak punya sosok papa gitu? Iya. Gitu ya? Tapi waktu itu berarti tinggal sama mama? Tinggal sama mama, dari kecil ikut mama sampai iya. Jadi dari kecil memang keluarganya, ya waktu itu Cuma Wiwi... dari kecil saya dibohongin sama mama. Papa kerja di Taiwan. Oh gitu? Nah, makanya akhirnya setelah saya SMP di umur 10-11 tahun itu, mama buka semuanya, saya nggak terima. Oh. Ini saya sebut ketidakadilan. Oke. Kalau maknanya lebih dalam, masalahnya kan nggak boleh buka pabrik. Ya. Ya, tapi kan istilahnya gini ya, orang tua orang tua gitu loh. Iya kan? Ya. Cuma pada akhirnya saya benci dulu. Oh gitu? Iya, iyalah. Kedua-duanya? Bukan sama bokap doang? Enggak lah. Karena kan mama juga, kenapa melakukan itu? Kenapa mama nggak cerita dari dulu gitu ya? Iya. Ya. Ya kesal saya ya, akhirnya saya nggak suka beragama. Ya oke lah, yang namanya orang tua, siapapun bisa salah gitu ya. Walaupun orang tua kita sendiri gitu. Tapi kan artinya ya, kita sudah lahir di dunia ini kan juga melalui mereka. Terus berapa tahun? Apanya itu? Jadi berapa tahun menjadi ateis? 10 sampai umur kurang lebih saya 24, 25 menikah. 25 menikah, 25 menikah, 6 tahun kemudian mungkin umur 31. 31. Secara muslim. Iya. Aja bener-bener ya. Iya. 31. Ya. Berarti dari umur 10 terus 25 menikah itu udah 15 tahun. Tapi sih ada. Iya, saya ada tapi iya. Terus tambah 6 tahun lagi. Berarti 21 tahun. 12 tahun. Secara personal itu menjadi ateis walaupun syahadat di 2015. Iya. Baru 2 tahun yang lalu saya percaya Tuhan itu ada dan Muslim adalah agama yang benar. Gitu ya. Kalau ininya. Jadi sesuatu hal yang saya anggap rugi, sial bahasa saya dulu ya. Kenapa saya dari keluarga begini? Kenapa saya terjadi begini? Yang dulu saya anggap saya nggak terima. Jadi saya coba mikir gini kok. Seandainya kata saya dari keluarga baik-baik, misalnya Kristen, walaupun nggak semua, karena Kohani akhirnya bisa masuk Muslim gitu. Mungkin saya nggak Muslim hari ini. Karena kalau saya di keluarga baik-baik kan saya belajar. Nggak benci tuh sama orang tua gitu ya? Sama orang tua, cinta dengan agama, terus menikah dengan seagama, akhirnya saya nggak Muslim. Tapi mungkin loh ya, ada beberapa takdir yang mungkin Allah bisa. Oke. Terus jadi pada waktu akhirnya benar-benar menerima Islam, terus istilahnya benar-benar menjadi Muslim, terus benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu ada, gimana ceritanya? Nah itu 3 tahun setelah menikah. Akhirnya itu tadi yang saya bilang, saya mencari sesuatu yang saya nggak tahu apa. Kayak butuh sesuatu dalam diri saya, tapi saya nggak tahu apa. Istri sudah ada pada hari ini, anak sudah ada yang pertama, pekerjaan juga ada. Saya juga nggak gila mimpi punya rumah mewah, punya mobil mewah, nggak mimpi yang gitu. Tapi kok apa gitu? Lalu baru mulai akhirnya cari itu, tapi bertanya kepada orang yang bijaksana, apapun agamanya. Karena saya nggak. Siapa tuh? Kohani bukan? Oh bukan. Terus? Saya mencari orang-orang yang saya anggap bijaksana, apapun agamanya ya. Saya nggak pandang agamanya, saya kan nggak suka. Saya cerita, kok saya begini? Kayak saya butuh sesuatu saya nggak tahu. Dari beberapa orang akhirnya menjawab saya dan saya simpulkan satu hal gitu. Mereka menyuruh saya untuk mempercayai kalau Tuhan itu ada karena Anda diciptakan dari satu sosok yang namanya Maha Pencipta. Nah, dari obrolan itu baru saya mulai apa iya ya Tuhan itu ada ya. Mulai bertanya-tanya gitu ya. Apa iya benar Tuhan itu ada? Ya.
Nah, karena satu gongnya dari sisi lah. Kamu dari ibu, kamu dari ibu, terus sampai kita bicara manusia pertama. Terus itu saya menciptakan ada satu sosok. Nah, terus saya juga kan belajar sedikit-sedikit ilmu pengetahuan gitu, sains gitu. Kalau semua ilmu sains yang saya pelajari itu semuanya presisi, termasuk kita makhluk hidup manusia. Nah, kayak alam semesta ini, bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Ini tidak pernah bergeser. Kalau bergeser selesai gitu. Semuanya kan bisa presisi, termasuk tubuh manusia ini. Lalu di situ saya baru mencek kalau ada satu orang, satu sosok, satu makhluk yang mengakui. Bukan makhluk kali ya? Iya, bahasa saya dulu. Iya. Ini benar dia ada orang, makhluk, atau sosok, atau apalah bahasanya. Saya kan belum mengakui Tuhan itu. Iya. Mengakui. Lalu saya, berarti ini Tuhan. Nah, Tuhannya sudah percaya. Baru saya cari cara menyembahnya ataupun agama ataupun jalur untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak agama di dunia ini. Saya kan orang netral, dari kecil bagi diri secara agama. Saya kan orang netral. Ada banyak agama di dunia. Kita sempitin lagi Indonesia ada 5 atau 5 lah. Saya datang ke orang Kristen bilang agama dia benar. Saya datang ke orang Muslim bilang agamanya benar. Saya jadi bingung. Terus saya masuk yang mana kalau benar semua? Tapi itu masih pencarian. 3 tahun setelah menikah ya, saya mulai mencari ini. Artinya saya punya waktu 3 tahun lagi proses pencarian. 3 tahun setelah menikah saya kosong, 3 tahun saya pencarian. Akhirnya 2021 saya memantapkan. Nah, masa pencarian ini saya mulai bertanya, belajar segala macam, mempelajari agama dan lain sebagainya. Akhirnya saya ketemu satu orang tetangga saya, dulu saya tinggal. Dia seorang muslim tapi dia bijaksana. Saya anggap dia bijaksana. Saya datang ke dia. Om, kalau di Indonesia ada 5 agama, dan saya bicara agama itu adalah saya ibaratkan sebuah bis. Semua bis kan treknya surga. Bis mana yang saya naik? Jangan jawab saya secara agama Islam. Jawab saya secara bahasa rasional, universal, dan masuk logika. Baru dia mengarahkan, dia menjawab saya seperti ini. Ini orang yang buat akhirnya gong saya untuk masuk Muslim. Masuk Islam. Tapi dia nggak pakai bahasa Muslim. Dia karena dia tahu saya pakai logika. Cari tahu dulu siapa supirnya, cari tahu bagaimana kendaraan bisnya, siapa penumpangnya, pengikutnya, bagaimana konektornya. Dari situ saya dapat kisi-kisi. Saya cari tahu siapa supir, siapa pembawa agama Islam, siapa mungkin bahasa Muslimnya sekarang siapa nabinya, nabinya orang Islam siapa, nabinya orang Kristen siapa, bahasanya gitu ya. Siapa pembawa agama Kristen, karena bukan Yesus juga kan yang bukan Isa Al-Masih juga yang membawa agama Kristen gitu. Saya Rasul Paulus betul ya. Saya pelajari itu dari Buddha saya juga ini segala macam. Nah saya persempit nih 3 dari Buddha tanpa merendahkan ya Pak. Buddha, Hindu dan apa? Konghucu saya sudah nggak masuk. Tinggal Kristen Katolik, Kristen Protestan sama Muslim. Yang saya masih masuk logika. Nah tapi saya secara cepat saya bilang 4 agama yang di Indonesia ada bentuk Tuhannya. Saya pelajari Muslim pada saat itu. Nabi Muhammad dalam kejadian Isra Mi'raj pernah ke langit 7. Itu aja nggak bisa melihat wajah atau muka atau bentuk Allah itu seperti apa. Oke, terus. Bagaimana dengan 4 agama ini yang bisa menggambarkan Tuhan yang mereka? Akhirnya batal logika saya. Agama ini. Nah ini dari konsep ketuhanannya. Jadi saya lihat Islam ini tidak ada sesuatu bentuk Tuhannya, masuk akal saja. Dari konsep ketuhanannya. Terus Esa juga tunggal. Tata cara ibadahnya. Saya lihat Islam itu dari tata cara ibadah tanpa merendahkan lagi kayak Kristen. Saya lihat Kristen ya. Saya netral orangnya pada saat itu. Waktu itu sebagai outsider lah ya. Sebagai outsider. Dari 5 agama ini ya. Masuk ke tempat rumah Tuhan, ibadah, pakai sepatu, pakai sendal. Saya lihat di Muslim harus lepas, harus bebersih. Dulu saya ngerti bebersih, bersuci. Kalau di NTT bebersih itu sunat. Ya. Cuci kaki, cuci tangan, gitu, wudu lah ya. Cuma kan saya nggak ngerti ya. Oke. Bersih, ternyata keren nih dari cari ibadahnya. Terus orang-orangnya juga. Assalamualaikum, nyapanya baik, segala macam apa. Itu-itunya sudah saya lihat.
lalu dari Al-Quran, buku panduan. Kitabnya. Satu-satunya agama sejauh ini yang saya pelajari ya. Saya nggak bilang ini, saya nggak berani pastikan, tapi sejauh ini saya tidak menemukan banyak ilmu sains di kitab agama lain. Banyak yang apa? Ilmu sains. Oh, sains, oke. Sains. Ya. Di agama yang lain. Oke. Saya tidak berani pastikan, tapi sejauh yang saya tahu sampai ini. Saya lihat banyak di Al-Quran, contoh ada 2 jenis air laut yang bertemu. Ya, yang tidak bisa bertemu ya, yang tidak bisa bercampur. Ya, itu dunia nyata kan ada. Ada. Maksudnya kalau di Al-Quran bisa tertulis. Iya. Betul. Terus ada lagi Allah menciptakan alam semesta ini masa terbagi 3, masa 2, masa 2. Ilmu sains yang ada di dunia. Nah, saya baru cross check Al-Quran itu dicetak bahasa saya dulu, karena saya masih pakai bahasa dunia. Dicetak itu terbitnya itu 1450 tahun yang lalu ya. 1450 tahun yang lalu. Bukan dicetak kali. Iya, bahasa saya dulu. Iya. Bahasa universalnya dulu. Iya. Maksudnya sudah ada 1450. Iya. Dikodifikasi. Ya. Sedangkan sains itu kan baru abad sains modern ya. Iya. Itu baru abad ke-19. Sebenarnya sih udah mulai dari abad 17, 18 ya. Sains modern apa yang bilang? Iya. Nah, tapi mereka ini kan dari penemuan-penemuan. Iya. Dari eksperimen. Sinkron. Iya. Sama Al-Quran yang tulis. Betul. Jadi di situ saya meyakini kalau Islam adalah agama yang paling benar dan paling logika yang bisa saya terima. Akhirnya di situ baru saya bilang lagi ke tetangga saya bilang, saya mau syahadat juga. Secara ajab. Yeah. Meyakini kalau Allah itu tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara dari hati. Bukan seperti syahadat yang pertama. Itu cerita kurang lebih. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, pokok mengarah-arah ke situ. Ya. Waduh, berarti dari umur 10 sampai 25 pure ateis gitu ya? 6 tahun kemudian, iya. Oke. Terus dari 10 sampai 25 pure ateis. Tambah 3 tahun masih ateis. Setelah itu baru cari, 3 tahun kemudian setelah, artinya tahun ke-6 lah ya. Setelah menikah gitu ya. Baru bersyahadat yang benar-benar gitu ya. Saya baru merasakan hampa, kosong, kayak butuh sesuatu tapi nggak tahu apa. Oke. Padahal duit banyak. Nggak banyak. Nggak banyak amat juga sih. Tapi minimal saya udah merasa ya udah apa lagi yang mau saya cari. Saya keluarga udah, anak udah. Terus nyokap gimana nyokap? Sudah meninggal. Oh, tahun berapa? 2016. Oh, 16. Loh. Jadi saya ada pertama mau nikah dengan ini, saya bilang tenang, saya makan babi kok. Saya masih makan babi kok. Jadi, bukan muslim bener nih. Oh, dia cuma muslim-musliman, biarin aja lah. Oh gitu, setahun setelah menikah mama meninggal? Iya. Papa masih ada? Sudah meninggal juga. Sudah meninggal, tahun berapa? Setahu saya sudah meninggal. Karena kan saya sudah nggak berapa. Oke. Berapa saudara, Bibi? Anak tunggal. Oh, tunggal. Nah, waktu itu setelah saya benar meyakini kalau Islam adalah agama saya dan saya mengakui la ilaha illallah, saya bilang sama saya mau jadi seorang muslim juga. Wow. Kaget dong? Bukan kaget, ya terharu. Karena apa yang saya tadi cerita, apa yang saya tantang di awal, apa yang saya minta di awal itu terjawab. Nantang apa? Nantang sama istri? Saya bilang kalau Tuhan mau ada ya itu doain. Tunjukin. Iya, doain aja saya bilang. Doain apa? Doain saya supaya dapat wahyu ilham. Saya nggak ngerti bahasa agama ya. Saya bahasanya gitu. Wahyu ilham wangsit apa supaya saya bisa menerima. Mau jadi nabi maksudnya? Iya, ngerti. Cuma bahasa ledekan aja gitu. Oke. Nah, dan istri waktu itu juga nggak bisa jawab gitu ya? Ya karena mungkin dia merasa seorang muslim yang baik, jangan nantang kan? Jangan lawan. Bukan, maksudnya untuk menjelaskan, untuk mencoba menjelaskan ke suami juga enggak gitu ya? Jangan kan gitu, karena begini, saya baru cerita juga sama Pak Hani kemarin. Muslim di kampungnya istri saya tidak terlalu baik. Yang penting sholat stop sampai situ. Oke. Jadi ilmunya dulu istri saya ditanya, iya karena budua, iya karena stain, artinya apa? Nggak tahu. Oh Allah. Jadi sejak saya masuk Muslim dia juga kembali hijrah ataupun dalam arti mulai belajar. 6 tahun pernikahan saya dia nggak berhijab. Tapi sholat. Tapi nggak berhijab. Setelah saya memutuskan untuk saya benar-benar ajam secara syahadat, secara ajam, dia langsung berhijab. Baru dia berhijab. Dan itu kado terindah buat saya. Alhamdulillah. Dan itu juga kado terindah buat bini tuh ya. Iya, mungkin gitu. Jadi saling kasih kado tuh ya. Masya Allah. Karena tetapi seorang dia kan muslim dari lahir. Kenapa nggak berhijab? Ya.
Ya mungkin Sama kurang saya itu ngaji, tidak kurang ngaji itu mah. bisa. Saat saya memutuskan saya berwujud muslim secara aja, secara benar, dia langsung. Alhamdulillah. Ya, jadi memang ya jalan hidup seseorang itu kadang memang bisa membuat dia menjauh dari Allah ya. Bisa gitulah, karena keadaan ya. Karena mungkin keluarga, karena mungkin lingkungan, karena mungkin teman-teman, itu bisa memang. Ya, ya memang itu ya kalau boleh dibilang ya itu adalah tugasnya orang tua sebenarnya Ya. untuk mengarahkan anaknya gitu. Ya, apapun agama orang tuanya gitu lah. Kalau biasanya orang menjadi ateis itu kan setelah dia atau mungkin dia tidak mendapatkan pendidikan atau bimbingan yang benar dari orang tua, maksudnya dari orang tua yang beragama gitu ya. Ya mungkin saya salah satunya. Ya, 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 ya. Tapi ya cukup ini juga, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. 21 tahun jadi ateis loh. Nah makanya Gitu sejak ya. saya udah mulai ajam, saya mulai mencari komunitas dan sebagainya. Nah baru saya pada tahun lalu, alhamdulillah ketemu sama Pak Ustadz Farisal. Akhirnya saya mengajukan rutin sama Pak Ustadz Farisal, dan tahun lalu saya juga sempat duduk bareng sama Pak Ustadz Farisal. Di mana awal kemusliman saya Ya, ya. ngobrol, diskusi. Berapa jam? 2 hari 2 malam. Enggak nyampe lah. Oh, sampai. Mungkin dari Juhur sampai mau udah asar lewat. Oh, Saya dari samping saya ya, 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 tahun lalu ya. ya, ya. Saya ngobrol sama dia segala macam, dan di situ baru saya semakin mantap saya sebagai seorang muslim. Ini pengajaran dari Ustadz Felix Shaw tuh kalau ngejelasin soal apa namanya, mungkin atau enggak Allah itu ada. Oh itu luar biasa itu. Iya. Aku juga udah nonton itu kajiannya dia, masya Allah itu. Saya kan bertato nih. Belum dihapus. Sudah lagi proses. Oh, Koani yang hapus. Nah, iya, Hah? di tempat yang lain. Oh, tempat Koani. Ya, ya. Nah, Emangnya tukang tato kali Koani apa? Hapus tato. tukang tembak. Terus. Setelah saya tahu muslim tidak boleh tato, Iya. saya tidak menambahnya. Tapi keinginan ditanya mau nggak mau, masih ada keinginan, cuman nggak berani. Mau nambah maksudnya, cuman nggak berani. Mau nambah tapi nggak berani, karena ada peraturan agama pada akhirnya. Iya, iya. Dulu kan saya cuma terikat hukum negara, Iya. nggak hukum agama. Iya. Akhirnya ada hukum agama yang tidak memperbolehkan tato. Kan? Nah, setelah saya tahu hukum agama Islam tidak boleh bertato, menambahnya saya nggak berani. Tapi ditanya ingin nggak ingin. Nah, inginnya di mana taruhnya? ingin di tambah muka lagi. Iya, di muka gitu maksudnya. Bisa di mana? Nah, ya sudah. Akhirnya kalau nggak boleh, minimal saya nggak menghapus yang sudah ada. Minimal nggak nambah. Minimal nggak nambah dan tidak menghapus. Nggak, kalau menghapus itu opsi. Kalau Ya, minimal nggak nambah. kalau menyakitkan, sakit, istilahnya boleh nggak dihapus. Tapi kalau bisa dihapus lebih baik gitu. Tapi saya nggak punya keinginan untuk menghapus. Di awal saya Oh, masih oke. Ya. saya masih gagah. Kenapa sayang dihapus? Sayang. Gambar mantan gitu? Atau gimana? Enggak. Oh, bukan. Jadi kemarin MCE juga baru nanya saya juga. Awal mula saya punya tato itu saya merasa keren aja. Jadi sampai tahun lalu itu saya masih merasa keren. Nah, ini Allah bawa kehidupan saya jauh lebih baik ya. Saat kita berserah memperbaiki hidup kita, Allah memperbaiki hidup Allah yang memperbaiki. Nah, kurang lebih satu tahun lebih itu saya tidak pernah ada niatan untuk mau menghapus karena saya masih merasa keren. Nah, dari bulan November tahun 2022 saya mulai tuh lihat postingan soal hukum tato, kan mulai dalam tuh. Saya matang tuh secara Islamnya, saya tuh agak mulai matang. Postingan soal hukum tato dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu dengan satu orang, saya bertanya soal hukum tato. Dia mulai menjelaskan. Jadi, saya nggak mau kasih kamu dalil atau dalil yang berat-berat, ayat yang berat-berat. Gini aja deh. Kalau kamu adalah seorang arsitektur dan kamu sudah bangun satu rumah, kamu yang cat sendiri, kamu sudah hias rumah itu sebagus mungkin. Tiba-tiba saya datang, saya pakai pilox, saya cat. Coret-coret. Kamu marah nggak? Tubuhmu ini adalah seni yang terindah yang Allah sudah ciptakan. Lalu kamu coret-coret. Kira-kira Allah bisa marah? Kalau Allah mau marah sama kamu bisa. Itu satu gambaran keras buat saya. Tampolan gitu. Tampolan keras buat saya. Lalu di situ juga, saya pulang ke rumah, saya bilang sama saya niatkan mau hapus tato. Caranya gimana? Kan nggak mungkin juga, karena mahal. Apalagi tahun lalu saya masih nge-grab.
lalu cari wadah, ketemulah BHB, dapat postingan tanggal 1 Januari 2023 di Masjid Asidi. Bintang tamunya di saat poster itu ya Wahani, Ustadz Deddy Sulaiman dan teman-teman yang lainnya. Tanggal 1 Januari itu. 1 Januari. Malamnya lu nggak datang kan? Hah? Malamnya lu nggak datang? Malamnya nggak datang. Ada gua itu. Oh iya, saya datang besoknya. Jadwal penghapusannya. Iya. Oh, kan lu berarti pas tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya. Oh, 31 malamnya gua di situ. Oh iya, saya nggak datang. Karena Iya. kita udah kecil. Dulu kan saya masih tinggal di Ciputat. Oh, oke. Iya. Ya sudahlah, saya sudah niat. Tanggal 1 Januari. Saya udah semangat dari Desember. Saya mau niat mau hapus satu untuk mengembalikan seni yang terindah yang Allah sudah berikan. Karena Islam saya semakin matang kan, saya belum waktu mau hijrah dan sebagainya. Tanggal 1 malamnya ketemu Fahani. Ngobrol-ngobrol sama Fahani mau angkat saya, mau bawa saya, mau memperbaiki lah kehidupan saya dari sisi apapun. Satu hal yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya duga, sampai saya ada di titik hari ini. Kuncinya saya lihatnya di mana? Saat saya mau serius sama Allah, Allah lebih serius sama kita. Iya, betul. Itu gue baru mau ngomong. Kalau kitanya niat baik sama Allah, Allah pasti bukain jalan buat kita. Itu sih. Bener, Masya Allah. Jadi istilahnya sekarang udah muslim beneran gitu ya. Benar. Istilahnya udah insya Allah kafah gitu lah ya. Ya, kafal lah ya. Ya insya Allah lah, Ya, insya Allah kafah lah. Kita nggak bisa. Karena setelah saya menyadari kalau agama itu adalah bicara tentang akhirat. Mungkin kakak dia ngajarin poligami. Dari bukan saya ngajarin. Baca, terapkan, amalkan. Poligami belum. Itu yang ngomong berani nggak itu? Tanya dulu yang ngomong berani nggak itu? Ketiga lebih kuat. Yang satu kan ini biawak ya, oh ya, nyatetnya apa ya? Bukan, di sini 3 ada yang Wiwi. Iya, yang satu nyatet namanya Kohani biawak, yang kedua kadal, gitu. Yang ketiga siapa kok? Iya sih. Ya alhamdulillah lah ya, istilahnya gini, gue juga punya paham gini, yang namanya 2 orang ketemu itu nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Wiwi ketemu Kohani itu bukan kebetulan, itu sudah atur. Wiwi ketemu gua juga itu bukan kebetulan. Mungkin bukan gua, mungkin bukan Kohani, siapapun yang Wiwi ketemuin dari sekarang sama sebelumnya sampai sebelumnya, siapapun yang Wiwi temuin, pasti ada dong orang-orang yang bikin Wiwi marah, ada orang-orang yang bikin Wiwi bahagia, ada orang yang nipu Wiwi juga ada dong. Pasti Ada dong. Ada juga orang yang ngasih duit, ada dong. Ada pasti. Ya contoh Kohani lah yang ngasih duit lah ya. Jadi memang ini yang gue pahamin ya, tidak ada pertemuan 2 orang itu yang kebetulan. Semuanya itu sudah ada yang ngatur. Ada orang yang bikin kita seneng, ada orang yang bikin kita sedih, ada orang yang jadi saluran rezeki buat kita, tapi juga ada orang yang nipu kita. Nah, artinya apapun yang kita hadapin orang itu, apapun kondisinya terus hasil buat kita cuma butuh satu, sabar. Ya kan? Dan ikhlas. Iya, ikhlasnya mungkin tanda kutip lah ya. Yang penting sabar. Artinya setiap keadaan yang kita terima melalui seseorang itu memang sudah ujian buat kita. Ujian bener. Lu ditipu orang, lu sabar nggak gitu? Lu masih beriman nggak sama Allah gitu? Kalau lu ditipu orang gitu, ibaratnya gitulah. Jangan sampai kita ditipu orang terus iman kita jadi hilang gitu gara-gara kita mungkin maki-maki, terus kita menyalahkan Allah, kita sudzon sama Allah gitu. Itu yang harus kita jaga dengan sabar. Jangan sampai hanya gara-gara kita diuji melalui orang, iman kita hilang. Ya. Jadi kalau kitanya niatnya memang sudah kayak tadi lu bilang serius sama Allah, Allah bukain jalan gampang. Lihat aja tuh Kohani itu. Jadi ketemu Kohani itu nggak kebetulan. Emang itu udah mungkin udah jalannya Allah buat Wiwi gitu. Ya. Jadi saya seperti gini, saya punya pola paham seperti ini. Setelah saya menyadari kalau agama itu adalah tentang akhirat, bicara Tuhan dan agama bicara tentang akhirat, jangan pernah takut akan dunia, karena dunia kita cuma 70 tahun.
akhirat selamanya. Itu yang saya sadari. Jadi kalau 100 tahun udah dapat bonus lah ya. 100 tahun dari bonus. Cuman kan masih ada waktu. Iya. Tapi kalau saya di akhir kan unlimited. Setelah saya menyadari itu, saya tidak mau agama yang saya peluk itu terintervensi dengan siapapun, ataupun kondisi apapun. Karena saya lebih ngeri akhirat dengan Nah, saat saya belum ajak dulu, andai kata bulan Desember, ataupun saya tidak pernah ingin niat hapus tato, apa yang Allah nggak suka gitu, mungkin mungkin saya hidupnya masih tetap nge-grab, mungkin loh ya, dan tidak jauh lebih baik. Saya mengakui kalau hari ini saya jauh lebih baik dibandingkan tahun ini, saya lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Karena apa? Ya karena saat saya benar-benar karena serius. Allah bikin lebih baik. Jadi saya percaya tahun depan bisa lebih baik. Kalau saya benar-benar tahun ini lebih serius, makin serius. Nah ini sudah saya ambil pelajaran dalam waktu 2 tahun ini. Yang saya, ya namanya saya baru meluk agama kembali, gitu ya, dari sejak lama gitu. Untuk menaati hukum agama kan juga gak mudah. Awalnya biasanya begitu. Iya, nggak mudah. Nggak boleh makan babi. Nggak boleh yang tidak melanggar hukum pidana ya, hukum agama ya, maksudnya nggak boleh makan babi. Harus sholat setiap waktu. Ini kan nggak mudah. Tapi terus saya berjalan tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan. Kok enak ya istilahnya lu masih baru nih. Masih baru ya bener-bener Islamnya kan baru 2021 ya. Ya baru jalan akhir tahun. Nah ini berarti kan baru jalan berapa, 2 tahun. Jadi kalau saya lihat kehidupan saya adalah akhir tahun saya belum syahadat masuk muslim, akhir tahun pula tahun kemarin 2022 setahun pas tahun tuh ya. Saya juga mengikat satu keputusan lagi untuk sungguh-sungguh kehidupan saya jatuh juga. Masya Allah. Nah, tadi Bibi ngomongin ateis, ngomongin akhirat. Waktu jadi ateis, pernah nggak mikir begini? Kalau gua yang ateis ini bener, yang muslim itu rugi nggak kira-kira? Saya menganggap orang yang beragama itu rugi karena dia sudah diikat dengan hukum negara, di hukum agama. Nah, maksud gua gini. Kalau Wiwi waktu itu masih jadi ateis, mikirnya gini, kalau gue jadi ateis nanti pada waktu hari penghakiman lah istilahnya lah ya, pada waktu akhirat gitu, ternyata Tuhan itu nggak ada ya, orang-orang muslim itu yang sholat 5 waktu sehari itu rugi nggak nyembah sesuatu yang nggak ada gitu istilahnya? Ya tapi kan nothing tulus buat mereka. Artinya Wiwi misalnya nih ya, ini kan skenario nih, anggap aja memang benar Tuhan nggak ada. Ya, Wiwi ya sebagai ateis di akhirat. Ya ini ngomong di akhirat ya. Ngomong di akhirat Tuhan nggak ada, Wiwi sebagai ateis ya sudah, memang itu yang gue jalanin gitu. Tapi orang Muslim yang sholat, yang nyembah Allah, yang istilahnya nyembah Tuhan yang dianggap ada, ternyata nggak ada. Orang Muslimnya rugi nggak? Menurut saya rugi. Rugi waktu aja lah ya. Iya, rugi waktu. Nah. Tapi kalau ternyata di akhirat Tuhan itu benar-benar ada, ateis rugi nggak? Ya rugi. Jauh lebih rugi, ya kan? Kalau Muslim, walaupun dia melakukan ibadah, ya, ternyata yang diibadahin nggak ada, ya dia nggak rugi, dia cuma rugi waktu aja, dia rugi ibadahnya doang. Tapi kalau ternyata Allahnya ada, yang Muslim udah jelas bener, yang ateis gimana? Lu ibadah kagak, Cuman kan, jauh lebih rugi kan? Ya, betul.